Halo, perkenalkan saya Sukreini Paputungan dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Kriminalisasi Warga dalam Konflik Agraria dengan Perusahaan Pertambangan, Studi Sosiolegal Penggunaan Instrumen Hukum Pidana terhadap Perlawanan Masyarakat di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Paparan ini akan dimulai dari pendahuluan, kemudian membahas konstruksi norma pertambangan, pengabaian prinsip ultimum remedium, legalisme represif oleh negara, dan diakhiri dengan simpulan serta rekomendasi penelitian. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya konflik agraria di kawasan pertambangan nikel, khususnya di Kecamatan Wasile Selatan. Ekspansi industri pertambangan telah menimbulkan tumpang tindih konsesi yang berdampak pada hilangnya ruang hidup masyarakat lokal. Ironisnya, ketika masyarakat mempertahankan hak atas tanah maupun lingkungannya, respons negara justru lebih banyak menggunakan instrumen hukum pidana dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa. Berbagai ketentuan dalam UU Minerba, KUHP, maupun UU ITE digunakan untuk menjerat warga yang melakukan perlawanan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari instrumen perlindungan hak masyarakat menjadi instrumen untuk menjaga kepentingan investasi. Gambar ini memperlihatkan situasi nyata konflik yang terjadi di lapangan. Konflik tersebut bukan hanya menyangkut persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum hadir ketika terjadi aksi protes masyarakat. Visual ini memperkuat gambaran bahwa sengketa agraria berkembang menjadi persoalan pidana yang melibatkan negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi norma dalam UU Minerba membedakan antara tindakan perlawanan masyarakat yang sah dan yang dikategorikan sebagai tindak pidana? Kedua, bagaimana prinsip ultimum remedium diabaikan dalam penyelesaian konflik pertambangan? Ketiga, apakah kriminalisasi terhadap masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk legalisme represif yang dilakukan negara untuk melindungi investasi pertambangan? Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis praktik kriminalisasi masyarakat melalui pendekatan sosiolegal menggunakan teori legalisme otokratis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya pengembangan teori legalisme otokratis dalam konteks Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi dasar argumentasi hukum bagi perlindungan masyarakat terdampak sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan penyelesaian konflik agraria. Penelitian ini menggunakan teori autokratik legalis dari Kim Landscape Pele. Teori ini menjelaskan bahwa negara tidak selalu melakukan represi melalui tindakan yang melanggar hukum, tetapi justru menggunakan hukum secara formal untuk membatasi hak-hak masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian sosiolegal, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Lokasi dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan intensitas konflik pertambangan yang tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Pada bagian ini saya membahas bagaimana konstruksi norma dalam UU Minerba menciptakan batas yang kabur antara tindakan masyarakat yang merupakan hak konstitusional dengan tindakan yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasal 162 UU Minerba mengandung frasa yang sangat luas, yaitu merintangi atau mengganggu. Tidak adanya definisi yang jelas menyebabkan aksi masyarakat, seperti pemalangan jalan atau mempertahankan lahannya sendiri, dapat dengan mudah dipidanakan. Selain itu,
Perlindungan anti-SLAPP dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seringkali tidak diterapkan ketika berhadapan dengan kepentingan pertambangan. Tabel ini menunjukkan perbedaan antara tindakan masyarakat yang sebenarnya memperoleh perlindungan hukum dengan kondisi yang menyebabkan tindakan tersebut berpotensi dipidana. Secara normatif, demonstrasi, penyampaian pendapat, maupun pembelaan lingkungan hidup merupakan hak konstitusional. Namun dalam praktiknya, tindakan tersebut tetap rentan dikriminalisasi menggunakan ketentuan dalam UU Minerba. Secara teori, hukum pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Namun dalam konflik di Wasile Selatan, pidana justru menjadi pilihan pertama. Akibatnya, mekanisme administratif maupun penyelesaian secara perdata tidak pernah benar-benar dimanfaatkan sebelum masyarakat diproses secara pidana. Penelitian menemukan beberapa bentuk penyimpangan. Pertama, sengketa hak atas tanah yang semestinya menjadi perkara perdata dialihkan menjadi perkara pidana. Kedua, jalur mediasi diabaikan. Ketiga, aparat menggunakan berbagai pasal secara bersamaan untuk memperkuat proses kriminalisasi. Terakhir, unsur niat atau mens rea masyarakat hampir tidak dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum. Kriminalisasi memberikan dampak yang luas. Selain membungkam gerakan masyarakat sejak awal, praktik tersebut juga menghilangkan kesempatan penyelesaian secara restoratif. Akibatnya muncul efek ketakutan, kerugian ekonomi, dan melemahnya solidaritas sosial di masyarakat. Tabel ini memperlihatkan perbedaan antara prosedur ideal dengan kondisi nyata di lapangan. Idealnya, sengketa diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, gugatan perdata, hingga sanksi administratif. Namun kenyataannya, seluruh tahapan tersebut dilewati dan masyarakat langsung diproses menggunakan hukum pidana. Hal inilah yang saya sebut sebagai systematic bypass terhadap prinsip ultimum remedium. Konflik bermula dari dugaan wan prestasi perusahaan terhadap kesepakatan pembayaran kompensasi lahan. Kekecewaan masyarakat kemudian berkembang menjadi aksi blokade jalan perusahaan. Alih-alih menyelesaikan akar konflik melalui jalur keperdataan, perusahaan melaporkan masyarakat ke kepolisian menggunakan pasal 162 UU Minerba. Selanjutnya masyarakat mengajukan gugatan perdata, namun gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam konflik ini bukan sekadar kesalahan prosedur, tetapi merupakan bagian dari pola legalisme represif yang memanfaatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan industri ekstraktif. Penelitian menemukan adanya hubungan yang erat antara kepentingan negara dan korporasi. Ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor pertambangan mendorong terbentuknya relasi kuasa yang memengaruhi proses penegakan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum lebih berorientasi menjaga stabilitas investasi dibandingkan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Meskipun menghadapi kriminalisasi, masyarakat tetap melakukan berbagai bentuk perlawanan. Mereka membangun solidaritas komunitas, melaporkan kasus kepada mekanisme HAM internasional, dan mendorong pengujian konstitusional terhadap pasal-pasal yang dianggap menjadi dasar kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana tidak berhasil menghentikan perjuangan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 4 hal. Pertama, konstruksi norma dalam UU Minerba masih membuka ruang kriminalisasi terhadap masyarakat. Kedua, prinsip ultimum remedium diabaikan secara sistematis. Ketiga, praktik kriminalisasi merupakan bentuk legalisme otokratis yang menggunakan hukum sebagai alat represi. Keempat, penggunaan pidana justru memperkuat solidaritas dan perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan.
Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, revisi terhadap pasal 162 dan pasal 164 UU Minerba. Kedua, aparat penegak hukum perlu menerapkan perlindungan anti-SLAPP dan restoratif justice secara konsisten. Ketiga, pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme penyelesaian konflik agraria sebelum izin pertambangan diterbitkan. Keempat, perusahaan perlu mengedepankan dialog daripada pendekatan pidana terhadap masyarakat. Demikian diseminasi hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.